Pemirsa, sebelum bertanya pada Bung Egy, kita lihat bahwa ini adalah situasi terkini. Anda melihat pasangan Ahok Jarot baru saja memasuki ruangan. Tampaknya sudah memakai alat, apa istilahnya, mikrofon tapi yang dipasang di sekitar telinga dan mulut. Mereka akan segera siap masuk ke panggung dan kemudian segera berbicara pada publik bagaimana menjawab semua pertanyaan, termasuk pertanyaan dari komunitas nelayankah atau komunitas-komunitas lain yang akan memberikan pertanyaan langsung kepada mereka, para pasangan calon. Baik, Bung Egy, pertanyaan, apakah mainan seperti yang sekarang ini, di mana komunitas bertanya, seperti Anda bilang semi town hall ini akan bisa memberikan makna yang berbeda pada debat kali ini? Kita harapkan demikian karena dua hal. Yang pertama, ini tidak hanya melibatkan panelis yang mestinya di mana-mana wartawan senior ya, yang mengeluarkan pertanyaannya sendiri. Kalau ini seperti dibikinkan oleh tim panelis lalu disajikan oleh presenter. Nah, kalau ini mudah-mudahan bukan pertanyaan yang disiapkan oleh panelis diwakilkan oleh komunitas. Kalau di prakteknya di banyak negara lain di dunia, wakil komunitas itu dikumpulkan, kemudian mereka memang didengarkan juga, diminta coba berbicara, sesudah mereka berbicara lalu diundi siapa yang dapat kesempatan untuk bertanya. Nah, mungkin ini apakah diundi atau purposif, jadi diharapkan mungkin pengguna Transjakarta ada, nelayan yang dekat kaitannya dengan reklamasi misalnya, lalu juga nantinya adalah mereka yang belum punya rumah barangkali, kemudian mereka yang selama ini menggunakan pelayanan kartu Jakarta Plus dan kartu Jakarta Pintar dan lain-lain. Nah, sesudah itu mereka boleh mengutarakan apa kesulitan mereka, termasuk juga biasanya seringkali itu disebutkan kalau yang merasa puas kan bisa jadi mereka juga sudah terbelah ya, walaupun sebetulnya yang selalu diharapkan untuk ditampilkan ini saya nggak tahu bagaimana cara menseleksinya, umumnya itu adalah yang belum membuat keputusan, jadi yang menjadi bagian ya, dari harapannya lah swing voter itu. Iya, itu yang dikumpulkan. Tapi kalaupun ini nanti mereka sudah membuat keputusan atau sudah punya sikap, kita bisa baca dari pengantar mereka biasanya. Pak, selama ini kami naik memang sudah ini, tetapi Pak, bisa nggak ini ditambah supaya jangan terlalu panjang? Atau Pak, kami harus diyakinkan bahwa kalau ada reklamasi, kami memang betul-betul nelayan itu terlindungi. Caranya bagaimana Pak? Misalnya soal reklamasi, terus terang ada putusan mengatakan bahwa reklamasi Pulau F dan H atau J kalau nggak salah, itu dikatakan kalah pemerintah DKI Jakarta. Bang Ruhut, apakah dengan adanya komunitas yang akan bertanya kepada para pasangan calon, membuat pasangan calon itu nyaman? Paling tidak kita bicara sekali lagi strateginya. Kalau Anda mengatakan mengalir, apakah juga mengalir termasuk dengan kemungkinan komunitas bertanya di luar ekspektasi? Pak Ahok, Pak Jarot sudah siap untuk itu. Tapi saya perlu luruskan, kita negara hukum, ada mekanisme pengadilan. Di Jakarta Selatan juga kami kalah, tapi setelah final, inkrah, kami menang di Mahkamah Agung. Jadi ini belum bisa dibilang kalah, masih ada banding, masih ada lagi kasasi. Yang saya lucu, ingat loh, jangan banding ya. Ya apa? Kita negara hukum, nggak usah lah diancam-ancam. Karena kawan sebelah sana bilang gitu. Kalau saya tidak akan banding, gimana? Jadi percayalah, Ahok, Jarot sudah siap nanti menjelaskan. Coba lihat, orang akan bersimpati dengan Ahok dan Jarot. Bang Ruhut ikut nggak memberikan masukan untuk strategi ini, untuk dalam debat ini? Ya, karena kalau mendengarkan Bang Ruhut kalau menjawab itu dahsyat sepertinya. Ya, jadi saya Ahok ada tim, tapi saya sebagai juru bicara, yang saya lihat memang sekali lagi kita terima kasih kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Sekarang Ahok itu betul-betul sekarang menjadi Basuki. Beda sekali. Bahkan ada beberapa acara debat yang akhirnya kita bisa tahu Anies Sandiaga nggak datang. Ya, yang membuat TV yang mengundang juga kecewa. Karena memang sekarang cool banget Ahok itu. Maksud saya bukan cool itu kulkas, dingin, bukan. Tapi memang tenang menjawab, baik sekali. Begitu juga kalau Jarot kita udah tahu lah ya. Yang kadang-kadang ya saya sebenarnya maka tetangga saya, sahabat saya di sebelah aja. Jarot pakai kopiah. Ngapain mesti bilang? Kami pakai kopiah, tiru-tiru kami ya. Maaf. 4 tokoh ini ya. Jarot ini suku Jawa. Dari Jawa Timur, keluarga besar NU. Saya rasa lahir udah mulai sholat, udah pakai kopiah terus. Jadi janganlah kita biasakan mengklaim-klaim sesuatu. Udah itu tadi kaitan dengan visi, misi, ya, gagasan, program-program, ya. Cari apa yang paling baik. Jangan satu program ditambah plus,
itu juga jangan. Ya, udah 0% itu pertahankan 0% itu mengenai rumah. Tapi juga jangan kasih angin surga. Hati-hati loh, rakyat taunya. Karena kalau kawan-kawan saya tim sukses, oh ada di sini. Tapi yang saya lucu dari Anies dan Sandiaga, di mana rooming 350 juta? Oh masih rahasia. Halal seperti itu, hati-hati. Rakyat sangat cerdas di era reformasi ini. Oke. Bang Sani mesti menjawab. Yang ada yang niru-niru, ada nambah-nambah. Saya kira kalau di putaran kedua ini, itu yang pihak yang paling tertekan itu adalah justru paslon nomor 2. Kenapa? Karena dalam hasil pilkada putaran pertama, itu memang yang pemenang pertamanya itu adalah paslon nomor 2, 43% kalau nggak salah. Ya. Tetapi harus diingat di situ bahwa ada 57% yang menghendaki gubernurnya baru. Nah, padahal kan targetnya katanya 1 putaran dan seterusnya. Apalagi ditambah dengan katanya tingkat kepuasan masyarakat atau publik itu udah 70% ke atas. Jadi saya kira nih tertekannya itu ada di sebelah sini. Kalau kita di sini kan lebih free, lebih bebas. Kita merancang kegiatan, kita mengeluarkan janji kerja. Nah kalau Pak Ahok, Pemprov yang ada sekarang ini justru tertekannya adalah bahwa memang bukti ini udah keluar.